Baik, kita masuk ke dalam modul yang pertama, yaitu Introduction to Data Privacy atau pengenalan tentang privasi data. Sebelum kita masuk ke dalam apa itu privasi data, alangkah baiknya kita definisikan terlebih dahulu apa itu privacy. Ya, privacy sesungguhnya adalah konsep yang cukup kompleks yang dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Ya, tergantung pada konteksnya. Di sini saya akan mencoba mengambil 3 definisi. Definisi yang pertama adalah dari senior saya, yaitu Pak Bambang Prastowo. Beliau menerbitkan sebuah buku berjudul Informatika Sosial, dan di dalamnya terdapat pembahasan khusus mengenai privacy. Menurut beliau, privasi adalah hak untuk dibiarkan hidup sendiri. Definisi ini sejalan dengan definisi dari Cambridge English Dictionary yang menyatakan bahwasanya privacy adalah keadaan untuk dibiarkan sendiri, yang the state of being alone, atau hak untuk merahasiakan masalahnya dan hubungan pribadinya. Definisi yang ketiga, ini cukup luas. Privasi adalah hak asasi manusia yang mendasar, yang menopang kebebasan berserikat, berpikir, dan berekspresi, serta kebebasan dari diskriminasi. Nah, ini adalah definisi dari Office of the Australian Information Commissioner. Ketiga definisi ini bisa kita gunakan untuk menerangkan tentang privacy. Ya, jika kita gabung agar lebih komprehensif dan tunggal, privasi adalah hak untuk dibiarkan sendiri, bebas dari gangguan atau intrusi, dan kemampuan untuk mengontrol informasi dan hubungan pribadi. Privacy adalah hak asasi manusia yang mendasar, yang sangat penting untuk otonomi, kebebasan berbicara, dan perlakuan etis terhadap individu dan aset institusi jika kita berbicara dalam sebuah organisasi. Lalu apa itu data privacy atau privasi data? Dalam definisi yang paling sederhana, privasi data adalah tentang bagaimana kita dapat memperlakukan data atau informasi pribadi dengan cara yang aman, sesuai hukum, dan juga transparan. Ya, kita juga harus dapat memberikan hak kepada setiap orang, pengguna, untuk mengetahui dan mengontrol bagaimana informasi pribadi mereka digunakan. Ya, data pribadi ini bisa mencakup berbagai hal, mulai dari nama, alamat email, ataupun kebiasaan berbelanja atau riwayat kesehatan. Kita akan mendalami apa itu data pribadi dan apa jenis-jenisnya di modul yang selanjutnya. Nah, bagi kita yang berkecimpung di bidang pengembangan perangkat lunak atau software engineering, definisinya menjadi lebih spesifik. Ya, privasi data bukan hanya sebuah konsep, namun ini merupakan tanggung jawab kita. Ya, kita dipercaya untuk menciptakan sistem ataupun perangkat lunak ataupun aplikasi yang tidak hanya melayani atau membuat fungsionalitas utama saja, tetapi kita juga berkewajiban untuk melindungi data pengguna kita. Ya, adalah tugas kita untuk memastikan bahwasannya produk kita itu menghormati hak privasi penggunanya, ya, dalam mengumpulkan, menyimpan, atau menangani informasi itu. Ya. Kita harus memastikan bahwasanya tidak hanya secure, tetapi juga etis dan sesuai dengan hukum data privacy yang berlaku di negara tempat kita mengoperasikan perangkat lunak. Kelihatannya serius ya? Tentu saja, mari kita lihat perusahaan contoh yang pasti kita semua sudah mengenalnya. Perusahaan ini adalah Apple. Saya yakin teman-teman mengenal perusahaan ini. Jika teman-teman mengikuti perkembangan beberapa tahun belakangan ini, Apple selalu mengusung konsep privacy di dalam setiap keynote-nya, baik itu di WWDC maupun di launching produk terbarunya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya mengapa Apple memutuskan untuk memberikan penekanan yang cukup besar pada privacy sebagai salah satu nilai inti mereka. Saya melihat Apple telah menyadari bahwasanya privacy data itu adalah hal yang sangat penting. Bukan hanya tentang mematuhi hukum atau menghindari denda. Mereka memandangnya sebagai aspek penting dari user experience dan landasan reputasi mereka, ya, kepercayaan pengguna mereka. Mereka memilih untuk memimpin dengan memberikan contoh di era ketika data privacy telah menjadi aset-aset yang sangat didambakan, ya, terutama di tanah Eropa ini. Perlu diperhatikan bahwasanya saya tidak mempromosikan produk mereka ya. Saya hanya menggunakan Apple sebagai contoh untuk menggambarkan peran penting yang dimainkan konsep privacy ini, ya, terutama dalam ekosistem digital. Tidak hanya Apple,
Google, Amazon, dan lain sebagainya selalu mengusung konsep privacy untuk memberikan kepercayaan terhadap pengguna mereka. Dan pendekatan Apple ini menunjukkan bahwasannya privasi bukan halangan untuk berinovasi. Sebaliknya ya, ini adalah kesempatan untuk memberikan user experience yang lebih berkualitas dan untuk pembeda antara Apple dan brand lainnya karena lanskap digital ini semakin ramai. Dengan adanya kepercayaan pengguna, maka kesuksesan jangka panjang akan dicapai.